Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Usul Fikih Bisnis dan Keuangan, satu mata kuliah yang khas di Indonesia, yang boleh jadi Anda tidak temukan ini di Timur Tengah dan tidak ada temukan di dunia Barat. Usul Fikih Bisnis dan Keuangan, satu mata kuliah yang relatif baru di Indonesia, yang didesain untuk menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana umat Islam menemukan hukum di bidang bisnis dan keuangan. Tentu mata kuliah ini ada kaitannya dengan perkembangan perekonomian syariah atau perekonomian Islam yang sangat semarak di Indonesia, baik dari sisi transaksi maupun dari sudut lembaga atau semacam keuangan, institusi perbankan. Mata kuliah ini dimulai dengan menjelaskan perkembangan usul fikih bisnis dan keuangan di Indonesia yang dimulai dengan tema-tema pokok dalam hukum Islam, semacam penerapan maqasid syariah, tujuan persyariatan dalam bisnis dan keuangan, kemudian bagaimana penerapan kemaslahatan dalam bidang bisnis dan keuangan, bagaimana penerapan sadud syariah dalam bidang bisnis dan keuangan, dan bagaimana penerapan uruf dalam bidang bisnis dan keuangan. Tentu usul fikih yang dimaksud dalam bisnis keuangan ini tidak sama dengan usul fikih tradisional, mungkin tidak akan Anda temukan di usul fikih di dunia luar, dan ini khas di Indonesia. Oleh karena itu, mata kuliah ini juga akan menggambarkan kepada kita semua bagaimana Dewan Syariah Nasional mengemas usul fikih yang khas Indonesia untuk bidang bisnis dan keuangan. Kita akan membicarakan bagaimana Dewan Syariah Nasional menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan hadis, menggunakan kaidah fikih, menggunakan azas-azas hukum Islam untuk membuat satu fatwa di bidang bisnis keuangan. Kita juga akan mengenal bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan hadis, menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam untuk membuat fatwa yang berkenaan dengan bidang bisnis dan keuangan. Kita akan juga akan memahami bagaimana Bahsul Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di Indonesia menggunakan ayat Al-Quran, menggunakan hadis, menggunakan kaidah fikih, menggunakan kutub mu'tabarah di bidang bisnis dan keuangan. Dan di akhir mata kuliah ini, kita akan mempelajari bagaimana membuat fatwa di Indonesia, bagaimana menyusun satu fatwa yang khas di Indonesia dengan menggunakan bahasa yang dimengerti orang Indonesia, dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Arab, karena kita tidak lagi mengikuti guru-guru kita di Timur Tengah, kita tidak lagi mengikuti guru-guru kita di Barat. Kita membuat satu format khusus bagaimana fatwa itu dikemas, dan ada ciri khas masing-masing di Indonesia bagaimana mengemas fatwa bidang bisnis dan keuangan itu. Ciri khas pada Dewan Syariah Nasional misalnya, fatwa itu dikemas dalam bentuk legal drafting. Mereka menyusun fatwa dengan nama, dengan nomor fatwa, dengan konsideran, dengan amar fatwa, dan ada rekomendasi. Tapi di majelis yang lain, majelis fatwa yang lain, fatwa bisnis keuangan itu tidak didesain seperti orang membuat satu draft peraturan perundang-undangan, tapi tetap mempertahankan pola klasik dalam Islam. Satu fatwa dikemukakan, ada nama fatwanya, ada soal atau pertanyaan dari fatwa itu, dan ada jawaban terhadap fatwa itu disertai dalil-dalilnya. Dan ciri khas lain adalah fatwa itu ada nama fatwa, ada pertanyaan, lalu pertanyaan itu tidak langsung dijawab, tapi dicarikan dulu tema-temanya dalam Al-Quran, dicarikan tema-temanya dulu dalam hadis, baru kemudian dibuat amar fatwanya. Jadi mata kuliah ini pada akhirnya akan mengajarkan keterampilan pada kita bagaimana menyusun fatwa yang berdasarkan usul fikih yang khas di Indonesia di bidang bisnis dan keuangan syariah. Sampai bertemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.